Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang lampu LED. Nah, apa sih lampu LED itu? Kenapa sih lampu LED itu penting? Nah, lampu LED itu sebagai lampu indikator, terutama pada indikator on atau off sebuah rangkaian elektronika. LED itu mengonsumsi arus listrik lebih kecil dibandingkan dengan jenis-jenis lampu lainnya. Kemudian, lampu LED memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan lampu bohlam biasa. Selain itu, LED juga dapat menghasilkan cahaya yang cukup terang dengan daya listrik yang lebih hemat daripada lampu bohlam pada umumnya. Dan tentunya harganya murah. Nah, kegunaan LED dalam kehidupan sehari-hari itu bisa di lampu penerangan rumah, lampu penerangan jalan, papan iklan atau advertising, backlight LCD, yaitu berupa pada TV, display handphone, atau monitor, lampu dekorasi interior maupun eksterior. Kemudian ada lampu indikator, ada pemancar inframerah pada remote control TV, AC, AV player. Nah, apa itu LED? Nah, LED itu adalah light emitting diode. Jenis diode yang dapat memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. Simbolnya seperti ini, seperti dioda, cuma ada tanda panah keluar, artinya dia memancarkan energi berupa energi cahaya. Bentuk LED-nya itu seperti ini, atau kalau warnanya yang berbeda-beda bentuknya seperti ini, ada putih, hijau, biru, kuning, dan merah. Prinsip kerja LED itu dibuat dengan electroluminescence atau bahan semikonduktor. Kemudian electroluminescence adalah fenomena material yang memancarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Elektron melalui material dan mengisi kekosongan elektron atau elektron holes. Dan elektron holes ada di mana atom kekurangan elektron, bermuatan negatif, sehingga atom tersebut bermuatan positif. Bahan semikonduktor seperti germanium atau silikon bisa dapat didoping untuk membuat dan mengontrol elektron holes. Nah, seperti ini bentuknya ketika ada LED itu berupa sambungan antara semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Di sini di bahan semikonduktor ada pita konduksi, ada Fermi, ada band gap, ada juga pita valensi. Nah, ketika LED itu dialiri tegangan maju atau bias forward, yaitu dari anoda atau semikonduktor tipe P menuju ke katoda, kelebihan elektron pada N-tipe material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan hole atau lubang, yaitu wilayah yang bermuatan positif atau P-type material. Saat elektron berjumpa dengan hole akan melepaskan foton dan memancarkan cahaya monokromatik, yaitu satu warna saja. Nah, cara melihat polaritas LED itu kita lihat untuk anoda, ciri-ciri terminal anoda itu kakinya lebih panjang. Kemudian LED frame-nya kecil. Kemudian kalau katoda kaki lebih pendek, LED frame-nya besar, terletak di sisi yang flat. Nih, katoda ada flat-nya ini. Kemudian warna-warna LED itu ada warna inframerah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan putih. Kalau inframerah panjang gelombangnya itu 850 sampai 940 nanometer. Dan semakin ke bawah menuju putih itu panjang gelombangnya semakin pendek. Tentunya untuk menghasilkan bahan yang berbeda, bahannya itu juga berbeda juga. Kemudian ada namanya tegangan maju atau forward bias LED. Masing-masing warna LED atau light emitting diode memerlukan tegangan maju atau forward bias untuk dapat menyalakannya. Tegangan maju untuk LED tersebut tergolong rendah, sehingga memerlukan sebuah resistor untuk membatasi arus dan tegangannya agar tidak merusak LED yang bersangkutan. Nah, tegangan maju biasanya dilambangkan dengan tanda VF. Nah, tegangan majunya untuk setiap 20 mA, kalau inframerah itu 1,2 volt, merah itu 1,8 volt, jingga 2 volt, kuning 2,2 volt, hijau 3,5 volt, biru 3,6 volt, dan putih 4 volt. Nah, sekarang arus dan tegangan maksimum pada masing-masing
warna adalah sebagai berikut. Ada jenis LED itu ada yang standar, ada yang high intensity, ada yang super bright, ada yang low current. Nah, untuk keterangannya di sini ada EF max. EF max itu adalah arus maju yang maksimumnya atau forward current yang maksimumnya. Ini maksimumnya 30 mA. Ya, rata-rata 30 mA. Kemudian ada VL, itu adalah tegangan LED. Kemudian VF max itu tegangan maju maksimumnya, terus VR max itu adalah tegangan terbalik atau reverse voltage maksimumnya. Ini VL ya, tegangan LED-nya itu VF. Kemudian cara menghitung nilai resistor untuk LED, rumus yang dipakai adalah sebagai berikut. R sama dengan VS min VL per I, di mana R itu adalah nilai resistor yang diperlukan dalam ohm, di mana VS itu tegangan input dalam volt, VL tegangan LED dalam volt, dan I adalah arus maju LED dalam ampere. Hal yang perlu diingat dalam perhitungan arus maju LED itu tidak boleh melebihi arus maju maksimal yang telah ditentukan seperti pada tabel. Nah, untuk rangkaian resistor dan LED itu bentuknya seperti ini untuk yang sumber DC. Contoh kasus 1 ini adalah contoh perhitungan. Nanti bisa dipelajari, PPT-nya sudah saya share. Kemudian merangkai lampu LED sederhana. Kalau seri itu bentuknya seperti ini, R-nya itu berada di sebelum rangkaian LED. Nah, hal penting saat lampu LED disusun seri adalah setiap LED menerima jumlah arus yang sama. Tegangan total sirkuit sama dengan tegangan di setiap LED. Jika satu LED mengalami kerusakan, maka seluruh LED lainnya juga tidak bisa menyala. Setiap LED dengan rangkaian seri lebih mudah dirakit dan membutuhkan lebih sedikit kabel instalasi. Untuk menghitungnya seperti ini, ada rangkaian seri LED. Kemudian contoh kasusnya ini untuk menghitung nanti bisa dipelajari sendiri. Sedangkan untuk rangkaian paralel, itu tegangan yang dibutuhkan di setiap LED adalah sama. Total arus yang mengalir pada rangkaian adalah jumlah arus yang mengalir melalui setiap LED. Total arus keluaran atau output dibagi melalui setiap baris paralel LED. Nah, untuk menghitung yang paralel bentuknya seperti ini, contoh kasusnya bisa dipelajari. Nah, mengapa frekuensi untuk lampu itu harus 50 atau 60 Hz? Sebenarnya, semakin rendah frekuensi listrik yang digunakan, maka semakin mudah untuk mendesain alat elektronik yang menggunakan motor listrik. Namun, dalam hal dan kaitannya dengan lampu, frekuensi listrik yang terlalu rendah akan mengakibatkan efek samping, yaitu lampu akan menjadi flick atau berkedip. Terutama pada lampu neon atau fluorescence lamp, lampu neon sangat sensitif terhadap frekuensi listrik yang digunakan. Jika kalian perhatikan, lampu neon bekerja dengan berkedip, menyala mati dengan sangat cepat. Namun, karena frekuensi yang digunakan cukup tinggi, maka kedipan ini tidak terlihat oleh mata manusia. Karena lampu merupakan sumber penerangan utama di kehidupan manusia, selain dari matahari, maka ditetapkanlah bahwa frekuensi listrik yang dianggap nyaman di mata manusia adalah menggunakan 50 Hz atau 60 Hz. Selain alasan tersebut, jika PLN menggunakan frekuensi listrik yang tinggi, maka akan terjadi fenomena yang dinamakan skin effect. Fenomena ini menyebabkan arus listrik mengalir pada kawat atau kabel listrik hanya di permukaannya saja. Bagian tengah tidak dialiri arus listrik karena adanya radiasi elektromagnetik pada bahan konduktor akibat arus listrik berfrekuensi tinggi. Kemudian, skin effect ini akan menyebabkan penurunan efisiensi pada transmisi atau distribusi listrik dari pembangkit listrik ke rumah-rumah. Bentuknya seperti ini, batas antara permukaan kabel dengan bagian dalam
Tidak ada aliran arus di dalam, listrik terkonsentrasi dalam jumlah besar di permukaan kabel. Nah, akibat lampu yang berkedip atau flickering, atau kedipan yang terlihat, ada suara secara gamblang, maksudnya adalah kedipan yang terlihat jelas oleh mata manusia, di mana frekuensi kedipannya itu di bawah 100 Hz, atau 100 kedipan per detik. Sudah dianggap kategori kedipan yang terlihat. Kedipan ini berpengaruh terhadap kesehatan, terutama yang memiliki penyakit epilepsi. Kedipan yang memiliki frekuensi 3 Hz sampai dengan 70 Hz dianggap dapat menyebabkan penderita epilepsi kambuh penyakitnya. Nah, kemudian ada flickering atau kedipan yang tidak terlihat. Kedipan yang tidak terlihat memiliki frekuensi di atas 100 Hz. Namun, kedipan yang tidak terlihat juga tidak sama baiknya. Nah, ini dampaknya flickering itu bisa ke kesehatan, di mana bisa ke penglihatan kabur, kejang epilepsi, dan masalah saraf lainnya, sakit kepala, migrain, kelelahan, dan gangguan lainnya, pandangan tampak melambat atau pandangan gerakan terhenti, mengurangi kinerja penglihatan, dan pandangan kabur, dan ketegangan mata. Untuk pencegahannya, kita dapat mengistirahatkan mata sejenak setiap 2 jam sekali jika bekerja di bawah lampu, terutama lampu neon. Nah, apakah lampu LED mengalami flickering? Ya, lampu LED pun bisa berkedip jika memiliki kualitas desain elektronik yang tidak baik, begitu ya. Nah, menentukan terang redup lampu itu kita bisa rangkai seperti ini. Rangkaian LED dari sumber AC bentuknya seperti ini ya. Resistor dan kapasitor digunakan untuk mengurangi tegangan dari jala-jala listrik. Penjelasannya nanti, ini rangkaiannya ada banyak sekali. Nanti bisa dibaca, untuk PPT-nya sudah saya share. Untuk materi LED kali ini cukup sekian dari saya. Udah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.